Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Setis Darul Falah Pagutan Mataram, NTB. Kami hadir di jantung kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengakar pada nilai-nilai luhur pesantren dan berwawasan global. Visi kami jelas, menjadi pusat keunggulan integrasi ilmu syariah dan teknologi. Kami berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, kami membina program studi strategis seperti pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah yang telah terakreditasi dan memiliki relevansi tinggi di dunia kerja saat ini. Mengapa memilih Setis Dafa? Karena di sini, mahasiswa tidak hanya belajar teori pendidikan, hukum dan ekonomi, tapi juga ditempa karakter dan akhlaknya melalui lingkungan Islamis yang kuat. Fasilitas penunjang mulai dari perpustakaan digital hingga laboratorium peradilan semut tersedia untuk mengasah skill praktis mahasiswa kami. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik ini telah dibuka. Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari keluarga besar Setis Darul Falah. Kunjungi kampus kami atau daftar secara online. Mari jemput masa depan gemilang bersama Setis Darul Falah. Di tengah gerak zaman yang terus berputar, pendidikan bukan sekadar transfer materi, melainkan jembatan peradaban dan aliran amal jariah. Kami di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Setis Darul Falah Pagutan Mataram, percaya bahwa masa depan umat dibentuk dari ruang-ruang kelas yang penuh integritas. Untuk itu, kami memanggil Anda para akademisi, pemikir muda, dan profesional berintegritas untuk bergabung bersama kami sebagai dosen tetap
Jika Anda lulusan magister atau doktor yang siap mengabdi di bidang hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, pendidikan agama Islam maupun ekonomi syariah, inilah ruang terbaik untuk bertumbuh, meneliti, dan menginspirasi. Mari padukan keluhuran nilai syariah dengan kemajuan sains modern. Bersama STIS Darul Falah, kita cetak generasi tafakuh fiddin yang unggul. Kirimkan berkas terbaik Anda dan jadilah bagian dari keluarga besar STIS Darul Falah Pagutan Mataram. Kami tunggu dedikasi Anda. Caranya adalah dengan karya-karya tulis kita. Karena sungguh ketika kita berkarya, ketika kita punya tulisan, jasad boleh terkubur, ruh boleh berpisah, akan tetapi karya-karya kita selalu terus dibaca dan bermanfaat bagi orang lain. Sehingga harapan saya bagi teman-teman semua yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini, mari kita simak, mari kita dengarkan, mari kita pelajari ilmu-ilmu dari narasumber yang sangat luar biasa, karena langsung real cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh Saudara Ibnu Akil, yang memang beliau ini langsung mengikuti dan tahu apa sih rahasia sukses bisa masuk ke level tingkat provinsi di dalam hal ihwal lomba karya ilmiah ini. Kemudian yang kedua, salah satu kata orang-orang yang sudah berpengalaman, bahkan penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, ya, katanya tulisan yang baik itu berawal dari bagaimana banyaknya buku yang kita baca. Artinya, the correlation between reading skill and writing achievement. Korelasi antara membaca dan menulis itu sangat relevan. Semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin bagus tulisan kita. Semakin sedikit buku yang kita baca, maka tentunya semakin kurang kurang bagus tulisan kita. Nah, sehingga keywordnya di sini, kata kuncinya di sini adalah korelasi antara bacaan itu sangat berpengaruh terhadap tulisan kita. Nah, sehingga salah satu skill yang harus kita punya atau kemauan kita adalah banyak membaca. Kemudian yang kedua, sebagai sharing pengalaman juga, sebelum nanti dijelaskan lebih rinci dan lebih luas dari narasumber kita pada pagi hari ini, ketika kita menulis itu sebenarnya berawal dari sebuah permasalahan. Kita cari-cari masalah, ya. Makanya kalau kita mau menulis ya harus cari masalah. Karena dengan adanya permasalahan itu akan mengalir nanti pemikiran kita untuk menulis. Salah satu contoh, disertasi saya tentang kepemimpinan Tuan Guru dalam melakukan perubahan budaya Rebo Bontong. Awalnya bukan ini temanya. Bukan kepemimpinan Tuan Guru dalam perubahan Rebo Bontong judulnya. Tapi ini berawal dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Tentang tradisi Rebo Bontong. Rebo Bontong yang kita ketahui bersama adalah suatu tradisi atau budaya mandi bersama, baik laki-laki, perempuan, kadang di pantai, kadang di tempat-tempat umum, pada hari Rebo terakhir di bulan Safar. Tujuannya adalah lidab ilbala wajal bil barokah. Untuk mengharapkan keberkahan dari Allah, karena sebentar lagi akan masuk bulan Maulid Nabi, dan juga tujuannya untuk ya Allah. Dapil bala, yaitu menolak bala, karena berkeyakinan masyarakat Sasak Lombok itu hari Rabu terakhir Rebo Bontong itu Allah menurunkan banyak bala dan ujian-ujian.
Memang tujuannya baik untuk dapat keberkahan, untuk menolak bala, tapi justru caranya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dari itu pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram menginisiasi untuk merubah kegiatan budaya Rebobontong lama menuju kepada Rebobontong baru yang tentunya syarat dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga di Pondok Pesantren Darul Falah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap tahun secara rutin, secara kontinuitas, ya, melakukan kegiatan Rebobontong di Pesantren Darul Falah. Kegiatannya apa? Kegiatannya berbeda dengan masyarakat yang ada di pantai. Kegiatannya istighosah, sholat duha berjamaah, kemudian kegiatan sosial, donor darah dan ziarah makam dan sebagainya. Nah, intinya ketika kita mau menulis, carilah masalah. Dan saya yakin kita semua tentunya memiliki masalah yang berbeda-beda. Baik, terima kasih. Saya kira sudah tidak sabar ya teman-teman untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari saudara Ibnu Akil, narasumber kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebagai closing statement saya, tolong ikuti kegiatan ini dengan baik, ikuti sampai tuntas, sampai selesai, karena ilmu ini langka. Sekali lagi, ilmu yang akan diberikan pada pagi hari ini langka. Dan insya Allah saya yakin setelah kegiatan ini semua yang ada di Zoom meeting ini akan semangatnya akan tumbuh untuk menjadi penulis-penulis yang handal. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Arifin atas arahan dan kata sambutan yang sangat luar biasa ya Pak ya, dan memotivasi kita semua pada pagi hari ini. Baik, hadirin para peserta webinar yang berbahagia, sekarang kita memasuki acara inti yang sudah ditunggu-tunggu ya, yaitu pemaparan materi karya tulis ilmiah berprestasi. Yang mana narasumber luar biasa kita hari ini adalah Saudara Ibnu Akil. Beliau merupakan juara 2 Lomba MTQ Cabang KTIQ Karya Tulis Ilmiah Al-Quran tingkat Provinsi NTB. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Ibnu Akil. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kedengaran suara saya luar ini? Biasa. Hari ini Mas Ibnu Akil akan membagikan strategi nih, serta pengalaman dan juga rahasia bagaimana menyusun karya tulis ilmiah hingga berhasil menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada Mas Ibnu Akil, waktu dan layar kami persilahkan. Kedengaran suara saya Niki? Nggih. Nggih, kedengeran, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Mustafa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Arifin MPD, sekaligus menjadi guru dan motivator kita bersama dalam hal menulis. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Lina Turifkiah selaku moderator kita pada Zoom kali ini. Terus terang sebelumnya saya mohon maaf karena ini pertama kali saya berbicara di forum seperti ini, apalagi terlebih di Zoom meeting. Ini pertama kali. Jadi nanti kalau ada kesalahan teknis dan lain sebagainya saya mohon maaf. Selanjutnya yang saya hormati ini keluarga besar STIS, dan kita bisa dikatakan satu alma mater di rumah besar kita, yaitu Pondok Pesantren Darul Falah tercinta. Alhamdulillah
Sebelumnya saya merasa kurang pantas berbicara di depan teman-teman sekalian mengingat keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Namun karena beliau Pak Doktor meminta saya untuk berbagi pengalaman, ya saya berbagi apa yang saya bisa alami sampai saat ini setelah bertahun-tahun saya ikut lomba ini dan baru kali ini bisa juara lah begitu kira-kira. Sebelum kita membahas tentang karya tulis ilmiah, sepertinya banyak di antara kita belum mengetahui apa itu KTIQ. KTIQ ini adalah salah satu cabang lomba daripada Musabaqah Tilawatil Quran yang dimana ada 18 cabang yang dilombakan. Salah satunya adalah lomba karya tulis ilmiah Al-Quran. Yang dimana ada 2 sesi lomba yang dilombakan dalam lomba KTIQ ini. KTIQ ini kita menulis di depan komputer kosong selama 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dengan membawa buku referensi dan jurnal ilmiah minimal 20 buku pada setiap tema dan sebanyak-banyaknya jurnal ilmiah minimal Sinta 2 dan Sinta 3 lah begitu kira-kira. Kemudian setelah kita menulis biasanya Dewan Hakimnya untuk tingkat provinsi ini biasa ada yang dari NTB kalau di tingkat provinsi, ada dari Lombok dan ada sebagian dari luar daerah, guru besar ada dari universitas yang ada di UIN Malang dan lain sebagainya. Letak kesulitan kita ketika lomba KTIQ ini adalah ya, ketika presentasi lah begitu. Namun sebelum kita mulai di tema besar, saya diminta untuk menceritakan pengalaman saya mulai dari tingkat desa, alhamdulillah juara 1, lanjut tingkat kecamatan, kabupaten, dan sampai ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan kemarin di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun ketika kita berbicara karya tulis ilmiah, saya sebelum ikut ini juga sering menulis alhamdulillah, tapi yang saya tulis adalah buku-buku biasa. Ini juga lewat bimbingan dari Pak Dokter sendiri, yaitu tentang paradoks santri. Dan yang saya temukan ternyata jauh sekali perbedaan antara karya tulis ilmiah Al-Quran dengan tulisan-tulisan biasa, yaitu perbedaan yang paling mencolok pada by data itu sendiri. Semakin kuat data, maka semakin berkualitaslah tulisan kita lah begitu kira-kira. Terkait strategi, kami kira sebagai seorang mahasiswa, strategi yang kami diberikan kemarin oleh masing-masing pelatih kita ketika lomba KTIQ ini, tentunya biasanya ada dua tema yang disiapkan, 2 tema besar yang sudah disiapkan oleh panitia. Kalau berbicara kemarin, kami disiapkan tema tentang lingkungan hidup dan kerukunan umat beragama. Kemudian itu yang kita kias menjadi tema-tema kecil yang kemudian kita tulis selama lomba MTQ. Adapun tema yang saya angkat kemarin dan rahasia, kalau bisa dibilang rahasia, karya tulis ilmiah ini kesulitan kita yang pertama yang menjadi tolak ukur lomba ini adalah karena karya tulis sekali lagi adalah lomba yang tulisan adalah sifatnya sensitif. Setiap tulisan pasti ada kekurangan dan punya kelebihan. Masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan, dan titik tekannya tergantung nanti bagaimana keunikan atau novelty dari tulisan kita. Titik tekannya kemarin ketika para mahasiswa, para peserta dari berbagai macam kota, mungkin tema-tema yang diangkat lebih spesifik tema yang kita usulkan, maka peluang untuk juaranya kami kira akan semakin tinggi. Contoh, misal tema tentang lingkungan hidup, maka banyak peserta
ini bocoran dari Dewan Hakim sebagian, banyak peserta yang mengangkat tema-tema yang sudah lumrah atau sering kita temukan di media atau di platform Google dan lain sebagainya, seperti kalau lingkungan hidup, misalnya contoh yang diangkat tentang peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga sampah dan lain sebagainya, perspektif Al-Quran surah ini. Itu kami kira tema yang sangat umum dan sangat lumrah kita dengar. Nah, saya kemarin coba membuat tema yang unik, seperti ketika misal dibaca oleh Dewan Hakim langsung terlintas, ini apa? Ada pertanyaan besar di sana, seperti saya membuat akronim. Contohnya Lestari. Pasti orang bertanya-tanya, ini Lestari ini apa? Karena baru pertama dicantumkan. Lestari adalah strategi ekologi lintas regional mitigasi risiko iklim dalam paradigma Hifz al-Bi'ah. Ini kemarin pengalaman saya yang saya angkat dalam lomba KTIK. Selanjutnya, dalam penulisan, kita semua sebagai mahasiswa tentunya sudah mengetahui, pertama adalah masalah. Masalahnya yang saya angkat kemarin yaitu kita sebagai manusia kadang lupa peran di samping memimpin sosial masyarakat juga pemimpin di lingkungan hidup dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya penelitiannya kemarin di daerah aliran sungai yang ada di Dodokan, Moyosari, Lombok Tengah, di mana masalahnya itu belum ada. Contohnya, masalahnya banjir yang saya angkat kemarin adalah banjir yang ada di Kota Mataram. Kenapa itu bisa terjadi? Yang setelah kami mencoba melakukan penelitian, salah satu sebabnya adalah kurangnya kerjasama antara setiap kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Barat terkait bagaimana mengelola das yang ada di hilir, yaitu di Lombok Tengah sana, sehingga bisa menyebabkan banjir. Apa langkah-langkah konkretnya yang coba saya tawarkan di makalah ini? Yaitu pembuatan FTDLT Forum Tata Kelola Das Dodokan Moyosari, bagaimana kabupaten yang mengelola itu semua kabupaten yang menerima manfaat lah, begitu kira-kira. Mohon maaf sebelumnya Pak Doktor terkait model penulisan, mungkin nanti sifatnya kita lebih kepada diskusi saja, karena terus terang secara pribadi yang agak kesulitan, seolah-olah nanti kesannya menggurui kita bersama, padahal yang saya secara pribadi juga masih jauh, masih belajar terkait lomba penulisan, terkait hal tulis menulis ini. Terus terang saya merasa nanti seolah-olah saya ahli, padahal masih dalam proses belajar dan sangat-sangat jauh dari ahli lah, begitu kira-kira Pak Doktor. Mungkin apalagi sebagai penutup, apalagi sekarang ini momentumnya untuk momentum lomba MTQ, kami kira di teman-teman sekalian, bil khusus di SETIS Darul Falah, sangat banyak sekali potensi yang perlu untuk dikembangkan melalui lomba MTQ, bahwa MTQ ini adalah lomba atau program nasional bahkan internasional dan tidak main-main. Bagi yang juara satu bil khusus di tingkat provinsi, itu pasti hadiahnya umroh. Kalau kita berbicara hadiah sebagai motivasi kita bersama, kami kira mudah-mudahan setelah ini banyak dari para ilmuwan, para mahasiswa kita di Darul Falah bisa ikut. Saya saja sebagai seorang santri yang mohon maaf tidak berprestasi dulu di Darul Falah, bisa mengikuti lomba ini, apalagi teman-teman kita yang banyak sekali cerdas dan pintar, tunah gitu kira-kira kalau tidak dikembangkan lewat lomba MTQ ini. Sekarang ini sedang berlangsung MTQ tingkat kecamatan. Kalau dulu MTQ ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, kalau sekarang diselenggarakan setiap tahun. Dan bagi yang juara satu tingkat provinsi, itu hadiahnya pasti umroh. Kalau dia dosen pasti akan diangkat jabatan dan sebagainya. Dan untuk tingkat nasional kemarin, kalau dari segi hadiah sangat diperhatikan oleh masyarakat. Sekali lagi titik tekannya yang ingin kami sampaikan terkait rahasia menulis dan lain sebagainya, saya
mungkin nanti kita sistemnya diskusi, ini sharing lebih kepada sharing-sharing pengalaman saja, karena takut nanti kesannya, mohon maaf Pak Dokter, kesannya menggurui nanti kesannya, mohon maaf. Mungkin nanti sekali lagi kita tanya jawab saja terkait per-MTQ-an. Mumpung sekarang ini juga tidak hanya lomba karya tulis ilmiah Al-Quran, tetapi juga telah dibuka lomba karya tulis hadis, sehingga nanti misal dalam satu makalah simpel saja semestinya. Pertama ada kita disuruh menulis hanya 15 halaman dalam 8 jam. 15 halaman itu mencangkup pendahuluan, pembahasan langsung penutup. Tidak perlu rumit. Intinya ada masalah Al-Quran beserta tafsir dan solusi konkret yang bisa kita berikan dalam makalah tersebut. Tidak mesti makalah Al-Quran dalam MTQ ini banyak sekali dalil yang kita kopas-kopas dari Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya, tapi lebih kepada analisis secara pribadi. Karena lomba KTIK ini adalah karya tulis kita setelah kita menulis itu akan dicek plagiat paling sedikit 15 sampai 20%. Adapun kalau lebih daripada 20% maka tidak akan dinilai. Agar supaya betul-betul tulisan kita original lah, begitu kira-kira. Mohon maaf, mungkin ini adalah narasumber yang tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Nanti mungkin saran saya lebih kepada kita diskusi. Pak Dokter, mungkin nanti kita diskusi caranya, nanti takutnya yang seolah-olah menggurui kita semua. Mungkin hanya sekedar itu. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para peserta mohon di-mute dulu karena suaranya ini mengganggu ya. Jadi kepada Mas Ibnu Akil kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Dan sekarang bagi teman-teman yang ingin kita buka ya, buka sesi diskusi dan tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya. Langsung saja bisa lewat fitur raise hand atau lewat chat Zoom. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya kepada narasumbernya langsung, silakan. Waktu sesi tanya jawab kami persilahkan. Baik, yang ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Ikrom Hamid, silakan Pak. Apakah Bapak ada di ruang Zoom? Mungkin dari peserta lain, kami tunggu 3 menit ya untuk mungkin merancang pertanyaan kepada narasumber. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan peserta di kolom chat atau yang ingin raise hand, izinkan saya mewakili mungkin ini keresahan teman-teman di sini yang udah penasaran banget gitu kepada Mas Ibnu Akil. Jadi banyak dari kita yang suka minder nih biasanya, terutama para penulis pemula. Karena ngerasa idenya itu biasa aja gitu. Sebenarnya di mata juri itu ide yang super rumit dan tinggi yang dicari itu ide yang super rumit dan tinggi atau memang ide yang sederhana tapi eksekusinya tajam serta kualitas selain dari kualitas tulisan dan penyajian. Kira-kira ada nggak tips khusus dari Mas Ibnu Akil terkait tentang bagaimana cara menghadapi
pertanyaan juri biar kita itu tetap tenang dan meyakinkan gitu. Begitu Mas. Baik, Mas Ibnu maksudnya. mohon maaf sebelumnya pertanyaan yang sama kira-kira dulu yang saya tanyakan kepada senior saya di lomba KTIK ini. Terus terang, saya juga dulu mengajukan pertanyaan yang sama dengan latar belakang santri yang serba kekurangan dan awam dalam dunia IT, terlebih tulisan ilmiah Al-Quran. Terkait tulisan, sebagaimana revisi-revisi dari Dewan Juri dan pelatih saya kemarin, bahwa yang penting tidak mesti tulisan itu terlalu tinggi, nanti itu menjebak kita ketika presentasi. Nanti kita kesulitan kalau kita presentasi. Yang penting isunya terbaru dan kita ada langkah-langkah konkret yang bisa dieksekusi langsung. Tidak perlu teori-teori banyak, yang penting sekali lagi ada dalil Al-Quran beserta tafsir dan analisis pribadi dari kita, dan itu masuk akal dan bisa dilaksanakan baik oleh individu maupun lembaga-lembaga terkait. Begitu kira-kira dari saya secara pribadi. Kemarin juga saya sempat minder karena lomba KTIK ini banyak diikuti oleh dosen-dosen dari UIN Mataram. Ketika saya sebagai seorang awam, saya juga kayak mimpi bisa mungkin kemarin juara nih adalah 80%-nya kebetulan, 20%-nya hasil karya saya, begitu kira-kira. Mohon maaf, enggak apa-apa, sederhana, yang jelas bisa tersampaikan poin-poin isi dari logika pesan yang kita ingin sampaikan, lah begitu kira-kira. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai ya Mas ya, dan yang menjawab semua masalah. Jadi di sini ada pertanyaan dari Muhammad Ikrom Hamid. Pertanyaannya, apakah bisa kakak bocorkan sedikit terkait bahasa yang sering muncul di MTQ, bahasan yang sering muncul di MTQ sehingga perlu juri merasa pembahasan tersebut sudah biasa. Selain pembahasan tentang sampah, apakah ada lagi yang lain gitu? Oh, di sini juga beliau juga bertanya terkait tentang dalam membuat satu karya, kita itu terus mana dia? Nah, dalam membuat satu karya kita tentu harus memiliki kerangka, dan kerangkanya seperti apa dan bagaimana cara membuat kerangka tersebut. Silakan Mas, bisa di. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait apa yang ditanyakan tadi, sekaligus menjadi kegelisahan kita bersama, man lam yaduk lam ya'rif, barang siapa yang belum merasakan, belum mengetahui, lah begitu kira-kira. Nanti lebih lengkapnya harapan saya bisa diikuti oleh teman-teman dari STIS Darul Falah, mumpung sekarang ini lagi momentumnya. Adapun trik dari saya secara pribadi, sebagaimana yang telah diajarkan kami oleh para pelatih masing-masing dari kabupaten kota, terkait pedoman penulisan itu kita sudah mohon maaf, saya mau ngecas sebentar. Pada lomba KTIK ini, sebelum tampil kita sudah diberikan pedoman penulisan kerangkanya. Bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini, bab 3 isinya ini. Ini KTIK ini lebih kepada jurnal ilmiah, tidak banyak teori misal kita gunakan kualitatif, penelitiannya apa dan lain sebagainya, langsung saja ke pembahasan. Kerangka berpikir organisasi pesan yang penting itu adalah urutannya, pertama tentunya masalah. Misal terjadinya banjir,
apa kaitannya dengan ayat suci Al-Quran, misal Zoharul Fasadu fil barri wal bahar. Kemudian setelah ayat Al-Quran itu kita tulis tafsir, minimal 3 tafsir yang kontemporer. Biasanya yang digunakan itu Al-Misbah, kemudian Ibnu Katsir, Imam Yusuf Al-Qardawi, ya ulama-ulama kontemporer. Kemudian setelah tafsir itu biasanya kita menganalisis dari kita secara pribadi, kemudian langkah-langkah, sekali lagi langkah-langkahnya urutannya demikian. Masalah kaitannya dengan ayat suci Al-Quran, kemudian tafsir kontemporer, analisis dari kita nanti bisa ditambah dengan dalil-dalil usul fikih dan kaul-kaul ulama. Agar supaya tulisan kita itu tidak melulu seperti kopas-kopas di Google lah, begitu kira-kira. Bagaimana tulisan kita itu mengalir dari pikiran kita sendiri, dan supaya tidak sekali lagi seperti kopas-kopas tidak ada dari kita. Yang dianjurkan dalam karya tulis ini adalah lebih banyak dari kita. Adapun dalil-dalil itu hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Begitu mungkin dari saya. Karena saya dulu di lomba KTIK pertama, kesalahannya itu di situ. Lebih kepada mengutip banyak sekali kutipan-kutipan dari kita secara pribadi hanya sedikit. Sedangkan yang diminta itu lebih banyak, 70%-nya dari kita, dalil-dalilnya itu hanya sebagai pengkuat saja. Baik, kepada Bapak Muhammad Ikrom Hamid, apakah sudah jelas, Pak? Baik, kita anggap sudah jelas ya, karena tidak ada tanggapan dari beliau. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Siarti. Kita bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya ke Kakak Ibnu Akil. Apa tips dari Kakak agar mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah tidak mudah menyerah? Dan menurut Kakak, cara menemukan ide atau topik yang menarik untuk dijadikan karya tulis ilmiah Al-Quran? Ya, motivasi untuk pemula nih kira-kira apa ada rahasianya dari Kakak Ibnu? Kalau dikatakan pemula, terus terang saya juga masih pemula. Motivasinya untuk diri saya secara pribadi. Oh, stop, ada yang nelpon Niki. Udah kedengaran suara Tia? Ya, sudah terdengar. Motivasi saya secara pribadi untuk nulis ini alhamdulillah, meskipun tidak karena lomba MTQ ini juga alhamdulillah termotivasi dari Dr. Arifin menulis tidak hanya karya tulis ilmiah. Untuk tips and trick, coba bisa diulang lagi apa yang ditanyakan tadi, Bu Moderator? Baik. Jadi Saudari Siska ini bertanya terkait tentang cara menemukan ide atau topik yang menarik untuk dijadikan karya tulis ilmiah Al-Quran. Cara menemukan ide yang menarik dalam menulis karya tulis ilmiah Al-Quran, tentunya dalam hal ini, kalau pengalaman saya kemarin, ketika lomba KTIK ini kita punya pelatih masing-masing dan kita ngajukan banyak sekali judul, dan carilah judul yang paling spesifik. Artinya nanti kalau kita tulis karya itu bisa mengerucut ke bawah, tidak banyak sekali pembahasan. Itu trik and tricksnya dari saya. Cari judul yang intinya itu di judul, kata guru-guru kami, intinya itu di judul. Ketika menulis karya tulis ilmiah, ketika judulnya sudah ketemu, itu sama saja kita sudah menyelesaikan 50% daripada tugas karya tulis kita. Karena intinya itu di judul. Carilah judul yang sangat-sangat spesifik agar supaya pembahasannya tidak terlalu melebar, tidak ke poin inti yang ingin kita sampaikan. Mungkin hanya itu jawaban simpel dari saya, karena hanya itu pengalaman saya kemarin. Mohon maaf, panitia bisa di-mute
para peserta yang mengganggu gitu. Baik, selanjutnya di sini kita ambil ya, kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. 3 pertanyaan dari Desti Rahma. Jadi ini pertanyaan dari Desti Rahma yang mana kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk menentukan masalah, berapa lama yang dibutuhkan untuk riset dan observasinya? Begitu. Kalau dikatakan berapa Silakan, lama, Mas. ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing sepertinya. Berapa lama itu tergantung kita, lebih cepat kita menganalisis, ya lebih cepat juga kita bisa menulis begitu kira-kira. Tapi intinya tulis saja dulu, nanti seiring berjalannya waktu pasti akan ketemu lebih spesifik. Ketika kita revisi-revisi nanti akan lebih mengerucut begitu kira-kira. Sama seperti saya kemarin, ketika saya menulis tulisan, kemudian ketika saya baca ulang pasti ada revisi yang kemudian kita bisa revisi. Saya ubah lagi, menulis lagi, diubah lagi sampai pada titik ujungnya. Intinya mulai menulis dan tulisan itu tidak akan bisa sempurna, seiring berjalannya waktu pasti akan bisa lebih mengerucut seiring seringnya kita baca tulisan itu dan seringnya kita melakukan revisi-revisi, pasti tulisan itu akan semakin bagus lah begitu kira-kira. Apalagi di zaman sekarang ini bisa ditambah dengan revisian dari AI, mungkin itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Ibnu. Baik, dari para peserta yang sudah bertanya, mungkin pertanyaannya mungkin udah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang memang saya tidak bacakan karena dari penjelasan narasumbernya, menurut saya di sana sudah diselipkan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rian Saputra. Saya bacakan, apa tantangan terbesar dalam pengembangan penelitian Al-Quran di era digital dan bagaimana solusinya? Dan yang kedua, apa perbedaan antara tafsir penelitian Al-Quran dan karya tulis ilmiah Al-Quran? Begitu, Mas. Silakan bisa dijelaskan. Sebelum saya jawab, ini pesertanya Niki dari STIS Darul Falah Niki. Banyak. Maaf sebelumnya karena di sini tidak mencantumkan instansi. Jadi kalau dilihat dari tadi apa yang dipaparkan oleh Bapak Dokter itu rata-rata memang di Zoom ini mahasiswa, kebanyakan mahasiswa Darul Falah ya, selain dari peserta umum. Kalau dilihat dari Zoom. Dan cewek-cewek terutama ya, semangat sekali Masya Allah. Ya, baik Mas, silakan bisa dilanjutkan. Baik, terkait apa yang disampaikan tadi, kami kira tidak ada beda ya antara tafsir apa yang ditanyakan tadi? Tafsir, sebentar. Itu terkait tentang tafsir penelitian Al-Quran dan karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi perbedaannya itu di mana gitu? Kira-kira ada perbedaannya tidak? Saya kira tidak ada perbedaan tentang hal itu. Baik itu karya tulis ilmiah Al-Quran maupun tafsir penelitian Al-Quran. Sekali lagi, kalau KTIK yang saya ikuti ini lebih kepada analisis kita secara pribadi. Jawaban saya seperti itu hanya sebagai tambahan-tambahan saja, tidak ada beda. Apakah sudah jelas? Baik. Kepada para peserta yang bertanya apakah sudah jelas, bisa dijawab via mikrofon, diaktifkan. Kalau tidak ada tanggapan, kami kira sudah jelas ya. Jelas, Mbak. Jelas, Pak. Jelas. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan terakhir, sebelumnya kepada para peserta bisa di kolom chat sudah dikirimkan ya link presensinya. Jadi mohon nanti diisi untuk sertifikat dan lain-lainnya. Jadi ada pertanyaan nih, pertanyaan terakhir di kolom chat dari saudara Siska lagi ya, Siska Rahmati, Masya Allah, antusias sekali. Yang mana di sini
Pertanyaannya bagaimana cara menentukan bahwa satu penelitian itu memiliki tingkat kebaruan atau novelty? Begitu kira-kira. Gimana Mas Bagaimana Ibnu, apakah cara? sudah Halo, halo. jelas pertanyaannya? Coba Ya? bisa diulangi lagi sekali lagi pertanyaannya, mohon maaf. Nggih. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan bahwa suatu penelitian itu memiliki kebaruan atau novelty, pembaruan di dalam Eh, meneliti suatu karya tulis ilmiah begitu. Kembali lagi ketika ditanya novelty terkait karya tulis, itu kembalinya ke tulisan kita berbobot apa tidak itu by data. Sekali lagi, titik tekannya kalau novelty itu di data dan langkah yang bisa dilakukan oleh tawaran yang semakin kuat tawaran maka semakin bagus karya tulis itulah begitu. Mohon maaf sebelumnya karena saya secara pribadi sangat masih butuh belajar terkait tentang novelty, kebaruan tulisan dan lain sebagainya. Mohon maaf semuanya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Ini seperti diskusi berdua ini karena memang semua mikrofon di mute semua ya. Lebih Mungkin lengkapnya dari para mungkin peserta nanti. yang ingin bertanya diaktifkan mikrofonnya. Kak, Atau pertanyaan dari Pak Tia. Dokter ada yang mau didiskusikan? Gimana? Izin Kak, tadi pertanyaan yang kedua itu belum dijawab, kelewatan. Yang mana mungkin bisa dibacakan ulang, Mbak? Soalnya ini pertanyaannya sebentar terkubur ya dari chat-chat sebelumnya. Ya. Nah, terkait tadi kan Kakak sudah membahas tema-tema yang sudah lumrah sering dibahas, jadi kurang menarik bagi juri gitu. Nah, sehingga apakah ada bocoran terkait apa yang pembahasan-pembahasan yang sering dianggap sering muncul gitu di MTQ, jadi juri itu kurang tertarik gitu. Apakah ada gitu? Selain bahasan tentang sampah tadi. Sekian. Terkait, mohon maaf, sudah? Nggih. Iya, silakan bisa dijawab, Mas. Terkait lomba MTQ ini, setiap tahun itu temanya biasanya diubah. Kalau tahun ini temanya lingkungan hidup, biasanya tahun depan beda lagi. Oleh karena itu, kita sebagai peserta yang pengalaman di tema itu belum tentu pengalaman juga di tema yang lain, belum tentu bisa juga di tema lain begitu. Jadinya kita punya kesempatan yang sama karena temanya baru. Kita hanya diberikan tema besar. Nah, kita yang kemudian bisa lebih mengerucutkan tema itu agar supaya bisa menjadi sebuah karya tulis. Kalau kita gunakan tema besarnya itu, kami kira itu sangat umum, dan adapun bocoran-bocoran kita tidak diberikan bocoran apapun, kita hanya diberikan tema dan silakan menulis, waktunya 8 jam, hanya itu yang kita diberitahu lah begitu. Selebihnya lebih kepada pribadi kita bagaimana menganalisis tentunya dengan masalah ayat Al-Quran, tafsir, dan solusi konkret dari kita. Hanya itu sebenarnya simple. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari STIS Darul Falah, kami kira semua kita sangat-sangat bisa dan mumpuni dalam hal itu. Saran saya, mumpung tahun ini sudah dimulai MTQ, silakan bisa daftar, mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut, karena mumpung kesempatan lomba MTQ ini sudah dibuka. Mungkin hanya itu dari saya. Terkait bocoran, tidak ada bocoran dari Dewan Hakim. Kalau pengalaman saya secara pribadi, ya ketika saya diminta menulis, saya menulis dengan semampunya dengan trik saya tadi, yaitu ada keresahan pertama, ditambah dengan data-data yang kuat dan data terbaru, kemudian ayat Al-Quran yang sesuai dengan isu yang kita angkat, beserta tafsir minimal dari 3
analisis, kemudian nanti kan bisa kita tambahkan kutipan-kutipan yang pernah kita pelajari di pondok pesantren, kitab-kitab, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari saya. Apakah sudah jelas yang Mbak yang bertanya siapa? Mbak Ratna ya? Iya, sudah. Kita Terima beralih ke kasih. pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Ahmad Asoyi. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai santri yang biasanya hanya mendengarkan penjelasan dari Ustadz untuk menentukan isi pikiran ke dalam tulisan, baik itu berbentuk makalah atau buku? Apakah dengan cara memperbanyak referensi bacaan atau dengan belajar menulis secara perlahan? Begitu. Ya, menarik sekali. Ini kita sebagai seorang santri yang awam di dunia IT sama berangkat, saya juga demikian dengan pertanyaan yang sama. Seiring berjalannya waktu, kalau menurut saya menulis ini adalah bukan semata-mata bakat, tetapi keterampilan. Artinya setiap kita punya kesempatan untuk mempunyai tulisan yang baik. Beda dengan bakat seperti membuat apa atau kori, itu memang suaranya dari lahir memang bagus. Tapi kalau menulis ini lebih kepada keterampilan. Artinya seawam-awamnya kita kalau sering menulis itu pasti bisa. Nanti apalagi ditambah dengan pelatih ketika menulis, ada bimbingan seiring berjalannya waktu. Kalau saya awal ikut lomba KTIK ini pada tahun 2024 dulu di Kabupaten Sumbawa dan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada juara, mungkin saya di urutan terakhir. Tapi seiring berjalannya waktu saya penasaran bagaimana menulis yang baik. Akhirnya saya mencoba untuk menulis sebuah buku awalnya, kemudian lanjut tetap melakukan bimbingan-bimbingan sampai pada akhirnya bisa menulis dengan baik lah begitu kira-kira, meskipun banyak kekurangan. Lebih lengkapnya nanti saya sudah share di Bapak Doktor tulisan saya, mungkin nanti bisa dilihat itu sebagai contoh dari teman-teman sekalian. Sekali lagi intinya kita punya bakat yang sama, kita punya kesempatan yang sama untuk menulis. Nanti seiring berjalannya waktu pasti akan ketemu polanya begitu. Baik, terima kasih kepada Mas Ibnu atas jawaban yang luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, mumpung narasumbernya masih stay ya, stay on. Saya Kak. Ya, silakan. Nah, ini lebih ke minta ke saran dan tipsnya Kak. Kan kita ini sama-sama pemula kan mau terjun ke dunia KTIK. Nah, dalam pembuatannya itu apa? Iya, dalam pembuatannya itu apa aja sih komponen-komponen yang harus ada dan bagaimana cara kita mengetahui oh ini komponen, misal open statementnya itu oh ini namanya open statement, gini loh cara cara dibuatnya gitu, dan selanjutnya gitu tahapan-tahapannya. Bertanya, Bu. Ya, tunggu sebentar ya, Mas. Atau mau ditampung dulu? Gimana, Mas Ibnu? Siap ditampung. Pertanyaannya. Ya ditampung saja dulu. Iya. Silakan tadi yang mau bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara nulis Halo? yang bagus? Ya, Bagaimana cara nulis yang bagus? Apakah ada tahap-tahapannya? baik. Langsung saja Mas Ibnu, apakah tadi mau dijawab langsung dua pertanyaan yang pertama dan yang ditanyakan oleh Masnya? Pertanyaan yang mana, Mbak? Yang tadi yang pertama dari Muhammad, siapa tadi? Muhammad Ikram ya kalau nggak salah.
Apakah Ya, komponen Saudara Muhammad Ikram masih di ruang Zoom? masih. Ya, kalau ditanya komponen apa yang perlu disiapkan, pertama tentunya buku, kemudian jurnal, dan di zaman ini kami kira kita sangat dimudahkan dalam menulis karya tulis ilmiah karena ada juga AI bisa kita manfaatkan sebagai kerangka kita untuk menulis sebuah karya. Nanti tidak apa-apa kita minta bantu ke AI untuk membuat kerangka kita untuk bisa menulis, tapi nanti kalau di karya tulis biasanya tidak bisa. Dalam arti kalau ada tulisan kita yang kita kopas dari AI, biasanya itu kebaca. AI kita bisa minta tolong hanya untuk membuat coding-coding untuk meminta kerangka-kerangka saja. Kami kira itu komponen-komponen yang perlu kita siapkan. Bu, halo, ya. mohon maaf. Baik, dari dua pertanyaan tadi mungkin itu udah jelas ya, sudah terjawab oleh Mas Ibnu Akilnya sendiri. Dari peserta lain mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang perlu disusun dari Bapak Dr. Muhammad Arifin? Bagaimana Pak? Oke, baik. Sangat menarik sekali ya diskusi kita sehingga tidak terasa pada pagi hari ini sudah jam 11 lebih. Kita sudah berada 1 jam di ruang Zoom meeting ini dan saya kira tidak cukup satu pertemuan ternyata ini pembahasan tentang pengalaman menulis, belum nanti tema-tema berikutnya yang berkaitan tentang bagaimana strategi-strategi atau komponen-komponen apa saja yang harus ada di karya tulis ilmiah tersebut, itu belum dijelaskan juga sama narasumber. Mungkin nanti di lain waktu kita akan undang kembali narasumber kita ya, untuk tidak hanya memberikan pengalaman tapi sifatnya nanti langsung memberikan secara teknis. Nah ini loh, misalnya mulai dari pendahuluannya seperti ini, misalkan dalam pendahuluan, kalau di jurnal yang saya tahu, kalau di jurnal ilmiah itu ada beberapa landasan yang harus ada di situ untuk memperluas atau membuat karya kita semakin lebih menarik. Kalau yang pertama harus ada landasan teoritis tentunya. Jadi kita sebagai penulis tentunya harus memiliki pisau analisis. Salah satunya dibantu dengan teori ya, dengan teori itu landasan teoritis. Kemudian juga harus ada landasan religiusnya, apalagi ini tentang Al-Quran ya, tentang ayat-ayat, tentang hadis, kaul ulama, atau mungkin bisa dinukil dari kutubut turos, kitab-kitab kuning. Itu landasan religius dari hadis termasuk juga. Kemudian untuk memperkuatnya juga tentunya ada landasan empiris ya. Kita langsung terjun ke lapangan, melihat, mendengar dan langsung mengamati ya peristiwa atau fenomena yang ada terkait dengan tema yang kita mau tulis. Kemudian tentunya di samping landasan religius, landasan teoritis, landasan empiris, kita juga tidak bisa terlepas dengan landasan yuridis karena kita adalah negara hukum, negara yang diatur oleh ketentuan hukum-hukum, maka tentunya segala permasalahan yang ada pasti ada landasan yuridisnya ya. Seperti itu. Kemudian selain daripada landasan yuridis, bahkan kita diminta untuk menaruhkan landasan filosofis. Tidak hanya kita berbicara yang nampak, akan tetapi kita berbicara tentang nilai. Dan itu tempat novelty-nya atau distingsinya di landasan filosofis ini. Ada makna-makna, ada
eh, pesan-pesan yang apa namanya, pesan-pesan yang disampaikan secara mendalam seperti itu. Baik, sekedar itu sebagai tambahan dari saya. Sungguh ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih ya kepada narasumber ini, pada saudara Ibnu Akil, masih muda tapi semangatnya untuk menjadi seorang penulis itu luar biasa. Saya berharap ini mahasiswa-mahasiswa SUSTIS terutama ya, Ibnu Akil saja bisa seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibnu Akil, apalagi teman-teman yang lain harus bisa seperti Ibnu Akil, bahkan lebih dari beliau. Terima kasih dan mohon maaf, saya sangat senang dan bahagia rasanya berkumpul bersama teman-teman semua. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri sesi diskusi ini, ada pertanyaan terakhir nih, mungkin dari Siska Rahmawati ya, kepada Mas Ibnu, yang mana di sini saya bacakan. Kak izin bertanya, apakah kakak memiliki karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasi atau dilombakan? Jika ada, boleh kami mengetahui judul dan tema karya tulis ilmiah tersebut sebagai referensi untuk belajar. Jadi gimana Mas Ibnu? Mungkin bisa di-share semua karya ilmiah yang pernah dipublish sebagai referensi buat adik-adik mahasiswa begitu. Alhamdulillah, terkait buku kemarin lewat bimbingan Dr. Arifin saya sudah membuat satu buku dan itu sudah ada di Sofi. Judulnya Paradoks Santri. Nanti bisa dibaca lah itu kira-kira di kayaknya di Google Scholar juga ada Pak Dokter G? Atau belum? Terkait Bisa nanti filenya juga kita kirim di grup. Selanjutnya untuk karya tulis di MTQ sudah saya share di Bapak Dokter. Mungkin nanti itu bisa kita jadikan, mohon maaf, contoh untuk bisa model penulisannya di karya tulis kira-kira tidak jauh dari itu. Untuk sementara ini saya hanya bisa menulis apa yang bisa saya tulis. Perlu nanti bimbingan-bimbingan dari kita semua, bil khusus Bapak Dokter kita. Sekali lagi mohon maaf Ibu moderator dan Bapak Dokter Arifin, banyak sekali mungkin kekurangan, mudah-mudahan tidak menyesal meminta saya untuk berbicara lah begitu kira-kira. Karena tidak sesuai ekspektasinya, mohon maaf sebelumnya. Terus terang, ketika diminta berbicara di teman-teman bil khusus di keluarga besar Darul Falah, saya merasa minder dan insecure nih Pak Dokter. Mohon maaf sebelumnya. Saya kurang pede berbicara. Luar biasa ilmunya, luar biasa. Sangat-sangat bermanfaat. Baik, buat tadi yang minta linknya, mungkin nanti di grup bisa dikonfirmasi ulang Pak, link Shopee-nya sama judul-judul buku, karya tulis ilmiah yang memang pernah dipublish begitu, biar adik-adik ada referensi, jadi bahan referensinya. Luar biasa sekali ya antusiasme rekan-rekan peserta pagi ini. Namun karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya? Ya, siap-siap. Kita foto bersama dulu. Ya, bagi pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab, semoga nanti bisa kita berdiskusi di lain kesempatan. Ya, siap. Ya, kami mengucapkan sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keynote speaker kita, Bapak Dokter. Terima kasih banyak Pak atas motivasinya pagi hari ini yang luar biasa sekali, dan narasumber kita yang hebat tentunya Mas Ibnu Akil serta seluruh peserta yang masih stay ya dari awal hingga akhir acara begitu. Saya Lina Turipkiah selaku moderator juga mungkin mohon maaf karena ini pertama kali ya ikut deg-degan juga gitu karena ini
pertama kali saya ditunjuk menjadi moderator dan yang mana pesertanya itu keluarga besar Darul Falah begitu. Mungkin sebelum ditutup kita foto bersama. Untuk para peserta mungkin bisa di on cam agar cantik dan gantengnya ini terlihat begitu. Baik Pak, apakah sudah siap? Silakan di on cam kameranya biar cantik-cantik dan ganteng-ganteng terlihat. Baik. Saya hitung ya, udah semua ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Literasi Baik, sekali, Lina literasi, Turkia. literasi. Gimana? Gaya literasi, L. Oke. Baik, sudah semua? 1, saya hitung ya. Siap? 1, 2, 3. Baik, sudah Pak? Sip. Baik. Saya Lina Turkia selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang memang kurang berkenan begitu selama memadu acara karya tulis ilmiah di Zoom ini. Saya pamit undur